Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Sesungguhnya wajah masyarakat Islam 30-50 tahun, di masa mendatang dapat dilihat atau ditentukan, oleh seberapa handalnya pembinaan generasi muda Islam saat ini. Pemuda adalah jelas merupakan pilar, dari semua kebangkitan umat di dunia ini. Juga sejarah Islam telah membuktikan, bahwa pendukung-pendukung awal penyampaian risalah Islam ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah para pemuda yang dengan tegar menjadi penyokong, bagi penyampaian risalah Islam. Di negara kita, sejarah telah mencatat momentum-momentum pergerakan bangsa, yang telah diukir dengan peluh dan keringat kaum muda bangsa ini. Potensi ini telah dipahami sepenuhnya oleh orang-orang yang memiliki kepentingan penguasaan, terhadap suatu bangsa dalam jangka panjang, sehingga kalangan yang menginginkan penguasaan tersebut, sering menggunakan metode penghancuran generasi muda dari suatu bangsa yang ingin mereka kuasai. Hantaman dan cobaan seperti ini telah dirasakan oleh generasi Islam di seluruh dunia. Tawaran-tawaran yang berbau hedonis telah disuguhkan kepada generasi muda kita yang dapat menyebabkan mereka lupa terhadap harapan umat dan harapan bangsa yang digantungkan kepada mereka. Merajalelanya peredaran narkotika dan pornografi dalam lingkungan masyarakat kita adalah merupakan indikasi yang sangat besar mengenai program penghancuran generasi muda kita. Potensi generasi muda, apa yang sebenarnya dimiliki oleh pemuda, sehingga mereka selalu memberikan kontribusi yang besar dalam kebangkitan sebuah peradaban. Dalam kaitan tersebut Hasan al-Banna, tokoh pergerakan Al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir menggambarkan sosok pemuda dengan kalimat berikut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi Surat ke-18, ayat 13. Nahnu nakussu alaika nabaham bil haqi, innahum fityatun, amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu, Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Potensi-potensi iman, keikhlasan, semangat dan amal yang ada dalam diri pemuda, terutama pemuda Islam, harus dipupuk dan ditumkan melalui proses tarbiyah pendidikan yang benar, pembinaan jiwa dan akhlak serta pembentukan generasi muda yang tangguh, sehingga mereka dapat bertahan menang dalam menghadapi segala tantangan. Realitas generasi muda harapan umat. Kondisi generasi muda bangsa kita yang sangat memprihatinkan, dalam beberapa tahun yang lalu, tentunya bukanlah sebuah potret generasi yang kita inginkan. Alhamdulillah, dalam awal milenium ketiga ini di mana terpaan budaya barat yang menawarkan pola-pola pergaulan yang tidak islami semakin besar, justru terjadi perubahan yang sangat besar dalam perkembangan pergaulan remaja Islam. Saat ini, remaja-remaja Islam sudah tidak malu-malu lagi, untuk menunjukkan identitas keislamannya dengan membawa Al-Quran ke sekolah-sekolah, dan tempat-tempat aktivitas mereka, sehingga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kunjungannya ke Indonesia mensinyalir, bahwa kebangkitan Islam akan segera tiba dengan melihat indikasi semangat pemuda-pemuda Islam, untuk kembali mempelajari agama mereka. Pola pembinaan generasi muda, Islam telah memberikan tuntunan kepada kita, mengenai proses pembinaan anak dan generasi muda yang benar, dengan memperhatikan semua faktor yang dapat mempengaruhi proses perkembangan jiwa dan mentalitas pemuda. Proses pembinaan tersebut harus dilakukan dalam berbagai lingkungan. Pembinaan di lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak. Pengaruh yang dimunculkan dari lingkungan keluarga ini, sangat besar bagi kehidupan sang anak. Dalam lingkungan keluarganya seorang bayi dalam fitrahnya, adalah muslim dapat makin berkembang menjadi muslim yang tangguh atau menjadi kafir berandalan. Dalam hal ini, orang tua harus dapat menciptakan keluarga yang sakinah, damai, tenteram, dan memiliki tanggung jawab yang besar, dalam pembinaan anak dan menjadi teladan yang baik bagi sang anak, mewariskan keimanan yang kokoh kuat kepada keturunannya. Quran Surat, At-Tur Surat ke-52, ayat 21. Walladina amanu wa taba'atum durriyatuhum, biimanil hakna bihim durriyatahum, wa ma'alatnahum, men amalihim min sayin, kulum ri'in bima kasabarohinun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
Orang tua juga harus mampu mempersiapkan anaknya dalam keadaan yang tidak lemah kondisi mental dan fisiknya lemah dalam bidang pendidikan dan lemah dalam kemampuan materi. Quran Surat An-Nisa Surat keempat, ayat 9. Wal yasal ladina lau taroku min holpihim, durriyatan, di afan hopu alaihim, falyattaqullaha, wal yakulu kaolan sadidan. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Proses pembinaan anak dalam keluarga, harus dimulai dengan pembinaan ketauhidan, pembinaan ibadah, pembinaan akhlak, dan pembinaan mentalitas kepemimpinan. Quran Surat Luqman Surat ke-31, ayat 13,17, 18,19. Wa idqala Luqmana libnihi, wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billahi, innas syirka ladulmun adimu, ya bunayya aqimis sholata, wa amaru bil ma'ruf, wa inahu anil munkari, wasbir alama asobaka, inna dalika min ajmil umur, wa la tusoir hodaka linnasi, wa la tamsi fil ardi maroha, innallaha la yuhibbu, kulla muhtalin fahuri, waqsid fi masyika, waqdud min sautika, inna ankarol aswati, la sautul hamir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dengan demikian, lingkungan keluarga harus dapat mendorong agar si anak bergaul dalam tata pergaulan yang baik, dengan menghindari diri dari lingkungan pergaulan yang tidak kondusif bagi perkembangan si anak. Perkembangan peranan pribadi. Seorang remaja yang telah memasuki masa muda, juga harus dapat melakukan proses pembinaan dirinya sendiri. Tentunya bekas-bekas pembinaan keluarga yang telah dia lalui, sangat besar artinya dalam mendorong pembinaan pengembangan pribadi remaja ini. Seorang pemuda harus mempersiapkan dirinya baik secara fikriyah, ruhaniyah dan jasadiyah. Sehingga dengan demikian, mereka akan menjadi pemuda yang tangguh, kuat fisik, kuat ruhaninya dan kuat terarah daya pikirannya. Pembinaan di lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat sendiri, harus tercipta kondisi yang positif dalam menciptakan lingkungan pergaulan yang baik bagi seorang remaja dan pemuda untuk menguji ketangguhan pribadi mereka. Lembaga-lembaga seperti organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, ikatan remaja masjid, dan lembaga lain. Eksistensi berbagai organisasi kemasyarakatan Islam ini sangat positif untuk wadah pengkaderan menyeluruh semua lapisan generasi muda Islam. Hal seperti inilah, termasuk yang diistilahkan para intelektual, sebagai penguatan civil society. Tegasnya, bahwa komunitas masyarakat Islam itu sangat kuat, termasuk pemuda dan remajanya. Dan perlu kita tekankan betul, atau garis bawahi betul, bahwa berbilang dan berbagai macam organisasi kemasyarakatan Islam itu adalah sekedar wadah pengkaderan, wadah perjuangan dan bukan untuk mensekat atau memecah kekuatan dan persatuan umat Islam. Lembaga-lembaga pendidikan formal. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun untuk membina generasi muda, apakah itu milik negara atau swasta, harus memahami benar peran dan amanah yang mereka jalankan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah, seorang anak akan digembleng dalam jangka waktu yang cukup lama bertahun-tahun. Jika lembaga pendidikan formal ini dikelola tidak dengan serius, dengan kata lain bila ada lembaga pendidikan formal yang dikelola asal-asalan, maka lembaga pendidikan yang demikian bukan menolong pembina generasi muda Islam, malah menghancurkan generasi. Mengapa? Karena mereka menghabiskan usia 3-6 tahun di lembaga itu, tapi mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Waktu generasi tersebut terbuat dengan sia-sia. Penyelenggara pendidikan formal harus benar-benar menonjolkan education oriented, bukan business oriented, bukan mengejar keuntungan materi.
Sejarah telah mencatat betapa dengan semangat keikhlasan dalam mendidik, dari beberapa ulama besar di pesantren dan beberapa lembaga pendidikan Islam, telah melahirkan banyak pribadi-pribadi pemimpin umat yang tangguh. Semangat keikhlasan seperti ini dapat juga dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan di lembaga pendidikan milik pemerintah, mulai dari SD, SLTP, SLTA dan pendidikan tinggi. Target pembinaan generasi Islam. Tantangan perkembangan dunia yang sangat cepat, harus dapat diantisipasi dengan perbaikan-perbaikan dalam pola pembinaan generasi muda Islam. Pembinaan generasi muda Islam, dengan mencapai target generasi muda yang terlatih dan terdiri secara terluas adalah sebuah keharusan, karena perkembangan dunia menuntut situasi tersebut. Generasi muda Islam harus dapat bersaing, bahkan menjadi yang terbaik di setiap aspek kehidupan ini. Di pemenuhan lapangan kerja misalnya, Islam adalah agama yang mendukung kemajuan dan kemodernan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dorongan bagi kita untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Hadis Rasulullah, kamulah semua yang lebih tahu tentang urusan keduniaanmu. Hadis Rasulullah yang lain, siapa yang menghendaki kesuksesan di dunia harus dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kesuksesan di akhirat, harus dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki keduanya, harus dengan ilmu. Oleh sebab itu seperti saat ini, di mana kita berada pada abad globalisasi, serta abad informasi dan teknologi modern, maka generasi muda Islam harus didorong dan berjuang untuk menguasai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak lagi tertinggal dalam penguasaan iptek tersebut. Kesimpulan, pembinaan generasi muda Islam yang tangguh adalah hal mutlak atau absolut yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Tugas amat besar ini harus ditangani secara serius dan penuh keikhlasan. Arahnya adalah terbinanya generasi muda Islam yang kokoh keimanannya, kuat ibadahnya, indah akhlaknya, teguh pendiriannya, berjiwa pejuang, kuat fisiknya, terdidik dan terlatih, dan tidak tertinggal bahkan pelopor dalam penguasaan iptek. Implementasi atau pengamalan yang tegas, totalitas atau kafah ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, semangat kerja keras, berbudaya ilmu, harus ditanamkan sejak dini pada generasi kita, dalam rumah tangga, di pendidikan formal dan masyarakat. Inilah kunci utama masa depan bangsa, negara dan umat Islam akan gemilang. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.